Presiden Amerika Donald Trump resmi diproses pemakzulan, impeachment. Oh my God. Apa itu pemakzulan? Apa itu impeachment? Adalah upaya untuk menurunkan atau mencabut jabatan presiden dari seseorang. Well, nggak hanya presiden, tapi jabatan politik. Dan baru-baru ini terjadi sama Donald Trump sebagai presiden di Amerika. Loh, kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Apakah Amerika akan baik-baik saja? Disclaimer, gue bukan orang yang lulusan politik, apalagi hubungan internasional. Gue cuma orang yang hobi baca apa yang lagi ada di internet, dari berita-beritanya dan lain-lainnya. Dan seru untuk ngikutin politik dan pergelakannya di luar Indonesia. Jadi buat teman-teman HI atau politik yang pengen koreksi gue, atau siapapun yang mungkin menemukan kekeliruan dalam video ini, silakan banget kritisi gue di kolom komentar di bawah. Atau koreksi atau berikan tambahan di kolom komentar di bawah. Gue tunggu komen-komen kalian. Kali ini kita akan kembali ngobrol bareng tentang negara yang paling difavoritin sama kalian. Bukan negara yang favorit kesukaan, tapi kalau gue lagi ngebahas Amerika, itu viewsnya lumayan banyak. Jadi ya gue asumsikan sebagai negara yang paling kalian favoritin untuk dengerin kisah-kisahnya atau coverage-coverage di channel ini. Yes, Amerika baru saja resmi melakukan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPR bernama Al Green yang dilakukan beberapa minggu lalu melalui rapat resmi, dan banyak orang menggarisbawahi ini sebagai langkah pertama terhadap pemakzulan atau penggulingan Donald Trump sebagai Presiden United States of America. I am duty bound to bring articles of impeachment to the floor of the House of Representatives. I will do so because I believed what I said before he was elected this time. I believe what I said then, and I believe it now. This president is a threat to our democracy. Kenapa sih ada impeachment ini? Kenapa ada pemakzulan ini? Dan kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, buat kalian yang belum tahu, Donald Trump di putaran kedua yang menjadi presiden Amerika itu benar-benar membuat banyak banget kontroversi-kontroversi yang beberapa orang menganggap sebagai sebuah kegagalan. Bagaimana keputusan-keputusan yang dia buat sebagai pemimpin negara itu bukannya membuat negara yang menjadi America first, tapi melainkan America downfall. Mungkin dari sedikit banyak yang udah kalian tahu, yang cukup ramai dan paling besar adalah perang tarif. Yang dimana Trump berusaha untuk meningkatkan tarif impor dari berbagai macam negara yang masuk ke Amerika. Sehingga kalau ada para penduduk Amerika yang beli barang dari luar Amerika, mereka akan kena tarif yang gila-gilaan. Gue udah bahas lebih lengkap mengenai hal ini di video yang thumbnail kayak gini. Silahkan kalian cari dan tonton dulu kalau kalian masih belum paham. Intinya kenapa import jadi mahal itu bukannya bagus biar orang nggak beli-beli barang dari luar Amerika? Iya, itu pada basic pendidikannya banget gitu kan. Kalau lu beli banyak, lu rugi gitu. Kalau lu jual banyak, lu lebih untung, ya kan? Tapi ekonomi tidak sesederhana itu, bahwa banyak banget orang-orang yang putaran roda ekonominya itu membutuhkan kegiatan import. Sesimpel beli barang jauh lebih murah, jauh lebih efisien, atau jauh bahkan lebih bagus, atau karena udah terpercaya, atau karena kualitas, ya orang-orang beli barangnya di luar Amerika. Tapi bukannya jadi untung, malah buntung karena kena tarif impor Trump. Nah, dari topik yang sama juga terjadi sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang berbeda banget, tapi nggak sama, yaitu adalah perang tarifnya antara Cina, yang dimana harga tarifnya jadi gila-gilaan naik dari 10%, 20%, 100%, 100% lebih, dan yada. Yang intinya sama-sama nggak mau ngalah. Gue juga udah bahas di video yang thumbnailnya kayak gini, dan itu juga berdampak keras terhadap kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Donald Trump. Karena ujung-ujungnya, terakhir kali, kita belum tahu ada update baru lagi atau gimana, tapi intinya mereka berdua kayak berdamai gitu. Tapi di sini banyak masyarakat yang kecewa gitu. Dipikirnya Amerika bakal menang melawan trade war ke Cina, tapi ternyata sama-sama sepakat untuk turun begitu aja. Nah, dari sini pun orang-orang jadi ya kecewa sama Trump dan melihat kalau ternyata belum bisa setegas itu dan memberikan dampak yang sebesar itu terhadap negara-negara kompetitornya. Tambahan lagi dari perspektif hubungan internasional dan ekonomi, Trump juga dengan gampangnya bilang mau menjadikan Kanada itu negara bagian yang barunya, yang dimana udah gue bahas juga di video yang kayak gini. Nah, hal itu juga dikecewakan sama banyak masyarakat Amerika, karena kayak lu mau jadi warmonger lu, terus lu kayak nyerangnya bukan nyerang negara-negara yang mungkin kayak, ya let's say lah, kita tahu kan Amerika nggak suka sama siapa gitu, dan mereka juga setuju-setuju kalau Amerika nyerang suatu negara gitu ya. Meanwhile, yang dicecar sama Trump adalah negara aliansinya sendiri, yaitu Kanada. Bukan aja Kanada, tapi juga Greenland mau dicaplok sama Amerika. Jadi ngeri banget ini omongan-omongan Trump yang bikin bisa bahaya stabilitas hubungan internasional antara Amerika dengan negara-negara sahabatnya. Belum lagi kekecewaan bagaimana Trump dengan Putin yang akhirnya jadi kayak bertegang gitu, yang harusnya saling bantu malah saling tegang. Jadi masyarakat yang pro sama Ukraina itu juga kecewa berat sama kebijakan-kebijakan Trump terhadap Ukraina. Dari perspektif dalam negeri
Meskipun Trump juga dikecewakan dari keputusan-keputusannya dalam melakukan efisiensi yang dianggap nggak tepat sasaran. Trump berusaha untuk menghemat pengeluaran anggaran pemerintahan Amerika, tapi yang terjadi malah Trump memotong banyak anggaran yang harusnya malah dipertahankan, seperti anggaran pendidikan contohnya. Efisiensi ini juga berakibat dari banyaknya orang-orang kena layoff yang bekerja di bidang-bidang pemerintahan yang emang dana dikeluarin untuk bisa mempekerjakan orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut memberikan impact kepada society, tapi nyatanya pekerjaan tersebut dihilangkan sama Trump atas dasar efisiensi. Belum lagi ribut-ribut Trump di dunia pendidikan yang tadi sudah gue senggol dikit, yang dimana Trump banyak mau potong anggaran pendidikan, tapi sekarang Trump juga pengen banget gitu Harvard dan berbagai macam kampus itu di bawah naungan dia, mesti ngikutin mau dari rezim Trump ini kayak gimana ke pendidikan. Dan bahkan sampai yang paling terakhir adalah Harvard itu dibilang jangan ambil orang dari luar Amerika lagi. Dan wow, itu ngeri banget loh dalam segi pendidikan, yang dimana nanti orang-orang nggak bisa tuker-tukeran pelajar dan lain-lain, tuker-tukeran ilmu pengetahuan dan lain-lain. Memang sih terdengarnya seperti keren American first, tapi menurut gue salah satu faktor yang membuat Amerika bisa sukses sampai sekarang adalah bagaimana mereka malah bisa menyerap otak-otak dari luar Amerika untuk mau datang ke Amerika dan menyumbang ilmu pengetahuannya, dan mereka pun juga mendapatkan sarana pendidikan yang terbaik gitu. Jadi timbal baliknya oke gitu. Sekarang malah mau dibikin semua orang Amerika aja yang bisa kuliah di Harvard. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa dibahas dari bagaimana kekecewaan banyak masyarakat, pihak, dan juga orang-orang di dunia politik sekarang tentang bagaimana Trump memimpin Amerika sebagai negara yang sudah nggak mungkin kita nggak akui lagi adidaya secara ekonomi, politik, dan juga militer. Sikapnya sangat berbahaya dan bahkan untuk dalam negerinya sendiri. Makanya itu DPR Amerika sana itu udah masuk ke langkah pertama, yaitu dengan resmi menyatakan pemakzulan terhadap Donald Trump dengan upaya sehingga dia tidak bisa lagi menjadi presiden di Amerika. A de facto dictator with dictatorial behavior being exhibited. And as a result, the moment of truth is upon us. Next week, we shall have the opportunity to stand on the principles that I believe were exhibited when we were campaigning, when we were saying this president would harm our democracy, that he was a threat. Apakah dengan mudah kayak begitu aja Trump bakal langsung copot dari jabatannya? Enggak, ini prosesnya enggak, sangat-sangat enggak mudah. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gua, untuk impeach itu bukan berarti otomatis Trump langsung kalah gitu. Bahkan impeach sendiri adalah seperti bentuk legal, kayak secara resmi menyatakan gitu, menuduh bahwa presiden Amerika yang sekarang itu sudah tidak bekerja layak sebagai seorang presiden. Jadi pertama, si representatif Al Green ini yang pertama kali memajukan pemakzulan terhadap Trump itu harus memenangkan vote di DPR sebagai majority untuk setuju sama dia kalau Trump bakal dijatuhkan. Kalau misalnya udah ke voting setuju, apakah Trump akan langsung jatuh? Enggak. Kalau votingnya nanti berhasil, majority bilang Trump ke impeach, itu nggak langsung Trump tuh langsung kayak jatuh dan hilang dari jabatannya, enggak. Tapi si Trump ini akan masuk ke ranah kayak semacam peradilan yang dipimpin sama para senat. Nah, kalau misalnya senatnya selama pengadilan ini setuju majority kalau Trump bersalah, barulah Trump bakal diimpeach dan dinyatakan diberhentikan menjadi presiden Amerika, dan akan langsung digantikan sementara ke wakil presidennya, yaitu si JD. Dan fun fact, ini bukan pertama kalinya Trump berusaha untuk dimakzulkan atau diimpeach. Pada saat dia menjadi presiden pertama kali di Amerika di Desember 2019, dia pernah diimpeach, tapi ya nggak berhasil. Dan setelah itu di tahun 2021 dianggap sebagai orang yang menghasut terjadinya insiden Capitol Hill. Kalau kalian tahu itu rame-rame kerusuhan di sana waktu itu. Tapi lagi-lagi gagal, dan sekarang resmi masuk ke tahap pertama, ke pemakzulan ketiganya Trump. Apakah berhasil atau tidak? We don't know. Mungkin bisa, mungkin iya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian suka banget sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini, gejolak-gejolak politik di luar negeri kayak gimana, kalian bisa support dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin suara gue untuk nemenin hari kalian, ke channel gue aja dan silakan pilih video yang thumbnailnya menurut kalian tuh belum kalian sempet tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.